sebagai manusia itu akal sehat, atau pertanyaannya itu sudah mulai menuju kepada hal yang bersifat rasional gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Baik, abangku, terkait dengan materinya tadi, Abang Bram menanyakan tentang Tuhan ya. Kalau Tuhannya orang Kristen itu kan berbentuk berwujud itu. Jadi Bang Bram mengenali sosok Tuhannya ataupun wajah Tuhannya. Betul ya Bang Bram? Iya, betul. Iya, tetapi kalau orang Islam ini Tuhannya bentuknya apa? Begitu kan? Iya, betul. Bentuknya yang saya ketahui itu tidak ada, tapi ke orang Islam percaya. Begitu ya Bang Bram ya? Secara tidak langsung Bang Bram mengatakan hal demikian. Oke, baik, saya jawab. Bang, kami umat Islam itu diajarkan tentang ketuhanan, yang notabene di dalam ketuhanan kami itu Bang, sesuai di dalam Al-Quran itu tertulis Bang, Tuhan kami laisa kamislihi sayun, yang artinya Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk apapun yang ada di alam dunia ini ya. Artinya ketika Tuhan itu masih berbentuk, contoh bintang, matahari, bulan, atau binatang, atau mungkin manusia, niscaya itu bukanlah Tuhan, akan tetapi ciptaan Tuhan. Itu Bang ya. Bagaimana orang Islam mengenal Tuhannya ketika itu tidak berbentuk? Tuhan kami itu wujud Bang. Yang disebut wujud itu bukanlah berbentuk saja ya. Salah satu contohnya, ini sebagai analogi, Abang hidup, meniup atau menghembuskan atau menarik napas, itu yang disebutnya udara. Sampai detik ini itu pun udara hanya ciptaan Tuhan. Belum ada satupun manusia, baik itu secara visual ataupun secara teknologi, yang bisa membuktikan bentuk, wujud ataupun warna daripada udara tersebut, abangku. Itu baru sebatas ciptaan. Kalau ciptaannya Tuhan aja, kita ini sebagai manusia belum bisa membuktikan wujud bentuknya, apalagi ini yang maha menciptakan. Pasti eksistensinya akan jauh lebih besar daripada apa yang diciptakan. Umat Islam percaya kepada Tuhannya, meyakini Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tertulis, dan itu ada di dalam Al-Quran ya. Innani anallah la ilaha illa anna wa'buduni wa aqimus sholah li zikri, kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu Allah yang mengatakan. Maka kami umat Islam itu mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Iya Bang, sabar, itu bentuknya seperti apa? Baik, manusia itu punya panca indera, bukan hanya sebatas pandangan mata yang bisa membuktikan segala sesuatu itu ada. Salah satu panca indera itu adalah rasa ya. Salah satu panca indera itu adalah rasa yang bisa membuktikan keberadaan sesuatu itu ada. Itu salah satu contohnya tadi yang saya gambarkan, angin.
Angin tidak bisa dilihat dengan mata, panca indera mata itu tidak bisa menangkap angin, akan tetapi bisa dirasakan keberadaannya, itu angin. Dan ingat, angin itu baru ciptaan saja, bukan si penciptanya. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kholik itu jauh lebih besar daripada itu eksistensinya. Nah, jadi niscaya Bang, ketika Tuhan itu masih berbentuk seperti yang Abang sampaikan, pasti pertama ketidakadilan itu akan muncul. Yang kedua, ketidakbenaran itu akan datang. Yang ketiga Bang, yang perlu Abang garis bawahi, itu bukanlah Tuhan, akan tetapi ciptaan. Itu Bang jawaban kami. Kami menggunakan rasa kami untuk membuktikan keberadaan Tuhan kami. Lanjut. Bisa dipahami Bang Bram? Halo Bang. Bang Bram, monitor. Bang. Pingsan. Bram Saimi mah. Ya lanjut aja Bang. Gak monitor deh. Pingsan ya? Bang Bram. Sepi. Lanjut aja Bang, sabar. Iya. Kenapa Bang Bram? Jauh dari perangkat, tidak mendengarkan, atau apa yang disampaikan sabar itu menurut Abang itu cukup masuk akal kira-kira? Bang Bram, monitor Abang. Jadi ketika umat muslim ditanyakan tentang Tuhannya yang tidak berbentuk itu, ya jawabannya ya pasti sama seperti itu. Ini Ya Lucky, kan? Lucky M. Siang Bang. Nah, silakan Bang Sabar. Iya Bang Lucky, selamat sore. Sore, bisa bertanya ya? Iya, Islam atau Kristen Bang? Mohon maaf. Islam. Assalamualaikum Bang. Masa Islam? Waalaikumsalam. Baik, Abang Islam. Maaf Pak, tadi lagi kerja. Ya, Islam. Oke, nggak apa-apa Bang Bram, sebentar ya Bang Jadi Bram. jadi pas saya Ya dengar sebentar ya Bang Lucky ya, sabar dulu ya. Ya silakan Bang Bram. ya maaf. Jadi penjelasan Bapak tadi kalau kan Tuhan kami, Tuhan Yesus itu kan berwujud berupa Yesus. Nah, jadi kalau Bapak punya Tuhan masih belum ada gambaran atau nggak terwujud gitu. Udah panjang loh dijelasin, nggak nyimak tadi ya? Ya memang nyimak Bu, nyimak. Jadi itu aja yang saya mau tanya Pak. Jadi mungkin satu Enggak, kalau nyimak tadi apa yang dijelaskan sama Bang intinya Sabar gitu. itu apa? Intinya kan nggak berwujud, kesimpulannya kan nggak bisa dilihat oleh kasat mata, betul kan? Kata siapa nggak berwujud? Tuhan kami wujud, tapi Tuhan kami nggak berbentuk. Nggak berbentuk. Kalau gitu Pak tadi yang bisa bilang berwujud kan otomatis bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak, saya lanjut penjelasan tentang Ya, sholat. sebentar, dengar. Kami mempunyai Tuhan, sudah jelas kami ya. Allah wujud. Kita maqamu khalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qadrat iradat. Allah kami wujud. Nanya. Ya. Dan Allah kami ada jauh sebelum kata ada itu ada. Sudah saya sampaikan tadi,
sesuatu itu yang berbentuk dan itu dianggap Tuhan, pastilah sudah jaminan 1000% itu bukanlah Tuhan. Baik itu Islam maupun Kristen, ya. Kalau ketika membaca isi yang kalau mereka anggap Biblenya itu kitab suci, ya, itu pasti akan tahu, ya, akan tahu, dan di situ ada tertulis bahwasanya Allah mereka pun tidak terhampiri manusia dan tidak ada bentuknya. Itu sudah jelas. Begitupun kami umat Islam, Allah kami itu wujud, akan tetapi bukan Allah kami berbentuk. Sudah saya sampaikan tadi, ketika sesuatu itu yang berbentuk, yakinlah itu bukan Tuhan tetapi ciptaan. Kan sudah saya bawakan tadi surah, bahwasanya di situ Allah itu laisa kamislihi sayun, ya, bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun yang ada di alam semesta ini. Oh, jangankan berupa bintang-bintang, langit, matahari, ataupun awan, ataupun air, ya, apalagi menjadi manusia. Jelas itu hal yang mustahil, hal yang mustahil. Tuhan kok sampai berbentuk manusia? Saya belum bertanya di situ. Yang disebut Tuhan yang berbentuk manusia, manusianya namanya Yesus. Yesusnya yang mana? Gambarnya banyak banget ini. Ada yang negro, ada yang sawo matang, ada yang bule. Maka ketika saya tanya kepada salah satu mu'alaf, ya, saya bertanya kepada salah satu mu'alaf tadi malam itu, Bang, dulu ketika abang menyembah Yesus, sebelum abang itu mengenal Islam dan masuk menjadi mu'alaf, kembali kepada fitrahmu, dulu abang mengenal Yesus itu dari mana dan seperti apa bang rupanya? Seperti yang ada di film-film itu, itulah rupanya Yesus yang saya bayangkan. Berarti itu artis dong. Masa iya Tuhannya itu artis film? Kan gak logik, gak rasional, itu irasional atau tidak masuk akal. Iya kakek, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Win juga sama. Win Kristen ya Win. Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang Win. Sore bang, sore. Emang Tuhan Islam yang mana? Itu Allah itu kan diambil dari kitab Injil. Sebelum Al-Quran kan ada Injil dulu. Terus di Islam dari mana dapat kata Allah itu? Kalau bukan diambil dari Injil. Injil yang mana bang? Ya. Injil yang mana yang abang maksud? Terus Al-Quran itu diambil dari mana? Pertanyaan saya, Injil yang mana yang abang maksud? Ya sekarang kan dipegang oleh kitab Injil yang mana yang abang maksud? Kristen, Yang saya kan? tanya itu. Injil itu dianut oleh agama Kristen. Injil yang mana atau yang yang abang disebut maksud? dengan Nasrani. Nah, atau yang disebut dengan Nasrani. Injil yang mana yang abang maksud? Ya Injil kan yang dipegang oleh agama Kristen atau yang disebut yang mana? dengan ajaran Yang mana? Nasrani, Yang mana? ajaran kasih. Yang mana? Yang dibawa oleh Nabi Isa. Tunjukkan kepada saya kalau orang Kristen itu atau yang kitabnya disebut Injil. dengan Yesus. Tunjukkan kepada saya kalau orang Kristen itu kitabnya Nah. Injil. Tunjukkan buktinya. Emang Kristen kitabnya Injil. Bible. Cuman di Mana ada kata lain Injil? dari Injil adalah Bible. Mana ada Injil? Iya, kata lain dari Kitabmu itu Bible, jangan ngaku-ngaku. Kitabnya orang Yahudi kau akui, kitabnya orang Nasrani kau akui, kitabnya orang Islam kau akui. Main comot-comot maling saja kerjamu. Hah? Yang mana yang kau bilang itu Injil kitabnya orang Kristen? Bible kitabmu, jangan ngaku-ngaku kau.
Hah? Kitabnya orang Yahudi Taurat kau adopsi, kitabnya Nasrani Injil kau adopsi, kitab Al-Quran kau comot-comot di situ, maling namanya. Lagu-lagu sok ngaku-ngaku, nggak ngerti sejarahmu, nggak ngerti ujung pangkalmu, dasar bani kucluk. Bahkan di dalam Bibelmu aja tertulis di situ, aku datang untuk kaum Bani Israel, domba-domba yang tersesat daripada kaum Bani Israel. Kau Bani apa kau? Sadar nggak tuh? Kami Yahudi rohani. Yang ngaku-ngaku Yahudi tetapi dia bukan Yahudi, itu adalah jamaat iblis. Sadar nggak? Sadar nggak kalau kau jemaat iblis? Bukan orang Yahudi tetapi mengaku-ngaku dia adalah Yahudi, itu adalah jemaat iblis. Belajar Bu, cari tahu dulu, jangan mendiskreditkan, oke? Maka kami itu umat Islam, kami itu di dalam rukun iman kami, salah satunya itu percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Kami percaya akan adanya kitab Injil, kitab Taurat, kitab Jabur, dan kami meyakini kepada apa? Al-Quranul Karim. Tetapi ketika kita ditanya umat muslim, apakah umat muslim percaya juga kepada Bible? Kagak kenal bro, kasihan deh lu. Apa tuh Bible? Nggak kenal orang Islam. Sok-sokan lagu-lagu, kata Allah tuh ngambilnya dari Injil. Ditanyain dasarnya kamu ngomong kagak ngerti, ambigu. Dia kan sok tahu kalau kau tidak tahu. Lebih baik kau bertanya, ya, lebih baik kau bertanya, tapi kau jangan mendiskreditkan. Ini tempatnya mengedukasi, roomnya. Room diskusi lintas iman itu tempat kita itu menimba ilmu, menambah ilmu, ya. Nggak usah mendiskreditkan begitu. Kalau memang tidak tahu, tidak paham, pelajari lagi atau bertanya. Kami bukan enggan ditanya, dari tadi kami juga ditanya kok. Belum kami bertanya, kita pasang tema aja belum. Kami ditanya, kami paparkan ajaran Islam. Kami ditanya bentuknya apa Allah itu, karena nggak ada. Kami tunjukkan, kami kasih tahu. Lekau naik-naik ngomong Allah itu ngambil dari Injil, dapat dari mana kalian? Lagu-lagu. Giliran dikasih tahu kitabmu bukan Injil, itu Bible, plongak-plongok. Lanjut Bang Sam, gantian Bang Sam. Lanjut, aku nyimak aja dulu. Dinda, lanjut dulu Dinda. Aku tak bikin kopi dulu lah. Aku habis live ini belum juga ngopi, sinyalku udah nggak bener. Tadi aku benerin sinyal, belum jadi bikin kopi aku Adinda. Lanjut dulu Adinda, gadul. Karena sudah ada yang ahlinya, saya sebagai masih belajar, biar saya serahkan kepada yang udah lanjut aja dulu. Aku ngopi dulu lah Dek. Aku ngopi dulu Dek. Aku belum ngopi nih Tak bikin kopi dulu aku bentar, mute dulu bentar, aku 5 menit aja. Ya, kau lanjut dulu, kau lanjut sama Bang Sam. Lanjut. Bang Sam, gerak Bang Sam. Ntar aku cabut tadi songkat. Lanjut aja. Aku menjelaskan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jelas suaraku saudara-saudaraku, ada kedengaran? Iya Bang Nathan, ada yang mau disampaikan Bang Nathan? Ada bang, mau ngajarin Oten itu cara membaca Bibel, dari mana datangnya keselamatan itu. Hotelnya belum ada Bang. Abang nyimak belum dulu dulu ya. ada. Kalau Iya, nanti oh boleh. ya nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya Bun, assalamualaikum Bunda. Bunda Ratna. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Bun. Apa kabar Bun? Baik, ya. Di sini ada Natali loh, Solo. Iya. Mm-mm. Habis dari apa? Istiqlal ya? Hari ini Istiqlal. Tadi pagi aku itu ke situ. Mm-mm. Bunda udah di Jakarta lagi? Belum, Istiqlal sini, Istiqlal Solo dia. Dia keliling Solo berapa? 6 Karanganyar, Di Jakarta loh. Bukan Siapa? di Jakarta. Itu Uhti Natali. Uti Natali di Solo. Oh, aku pikir di Jakarta. Tanggal 14 hari ini. Oh, bukan di Ini Jakarta. hari ini di Istiqlal hari ini tadi. Mm-mm. Mana ini ada mana? Ada Ustaz Nafi enggak ada ya? Enggak, belum ada. Kang Basara? Chan. Oh, ada Kang Chan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Gak usah dibesarkan saya, besarkannya Mbak Sri. Kang Chan dibesarkan. Silakan Kang Chan. Kang Chan, saya nggak usah dibesarin, udah besar. Oh gitu ya. Beli treadmill. Ya silakan. Ini orang mana yang langsung dibesarkan disuruh silakan lagi. Kopi nggak ada, teh nggak ada, maka pulang. Apa yang silahkan coba. Iya, digorengin dulu, digorengin pempek dulu Kang Chan, bentar ya. Kak Indah. Ya. Bang Sabar. Bang Chan, saya turun duluan ya, saya mau keliling lagi. Siap, Oh, siap. iya. Tundukkan pandangan Bang, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa nih teman-teman? Untung Tadi- belum ada UMH kan? Belum ada UMH kan? Kalau Tuhannya Kristen kan berbentuk. Kalau Tuhannya Islam gimana? Dijawab sama Bang Saber. Tapi tetap dipelintir-pelintir juga. Aduh, gimana Bang? Nggak ada. Kang Chan? Sama Tuhannya Kristen juga nggak berbentuk. Coba bentuk Bapak seperti apa? Nggak ada bentuknya ya. Rupanya tidak bisa dilihat. Nggak ada bentuknya Bapak. Bapak Tuhan, nggak ada bentuknya. Ada Tuhan berbentuk, ada Tuhan tidak berbentuk. Yesus Tuhan. Roh Kudus nggak berbentuk, Roh Kudus nggak berbentuk. Mana ceritanya? Yohanes 4:24. Tuhan bukan roh. Gitu. Tuhan itu bukan roh. Zakaria berapa? 3 kalau tidak salah. Tuhan itu menciptakan roh. Kristen menyembah ciptaan. Maka kalau menyembah itu menyembah Tuhan yang tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Laisa kamislihi syai. Apapun yang digambarkan kepala kita terkait Tuhan, pasti Tuhan bukan begitu. Itu enak, gampang. Tuhan tuh mudah. Az-zahiru, yang nyata, paling nyata. Kalau Kang Chan nih usia Mbak Sri misalnya usia 70 mati. Berapa? Mbak Sri mau berapa? Assalamualaikum Abang Dacan. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda, lanjut.
Mbak Sri. Mbak Sri mau berapa usia? Kali 2 aja ya, 120. Ada di Bandung tuh ada ini apa? Namanya Babah Kuya. Ya, Babah Kuya itu pedagang jamu. Pedagang jamu. Dia memang ini herbal, dia untuk memperpanjang umur, ada apa metabolisme tubuh supaya sehat. Konon ceritanya begini, karena dia spesialnya dia usianya panjang. Sampai sudah tua bergetar-getar, apa kata dia, pengen mati. saking usia sudah tua. Jadi kematian itu diinginkan oleh seperti orang di neraka. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Ini mereka pengen mati. Mbak Sri kita anggap aja, asumsikan aja ya, kita berapa seberapa panjang umur barokah buat Mbak Sri, 120 tahun aja. 120 tahun tanpa keriput. Ya, masjid ya. Dia nggak ke masjid. Hidung mancung, putih langsat. Nah, itu seperti filter TikTok. Tapi asli. 120 tahun mati. Saya juga sama, mati. Semua mati di sini. Setelah mati kasih nisan. Setelah kasih nisan nanti kena siklus perubahan bumi atau apalah gitu. Hilang, nggak ada. Nggak nyata, kita nggak pernah nyata. Tapi ada yang maha nyata, yang maha zahiru, yang maha zohir, yang maha nyata, yaitu Allah. Tak ada nisan, tak ada bentuk, tak ada yang bisa dilihat, tak terlihat rupanya, tidak bisa kamu lihat, la tudrikul absar. Tapi ribuan tahun hingga sekarang Allah tetap dikenal az-zahiru. Dialah yang maha tinggi, itu Allah. Nah, makanya disebut az-zahiru. Saya kira Mbak Sri suka sama saya. Nggak taunya saya kepedean. Saya tidak tahu batinnya Mbak Sri, hatinya Mbak Sri. Ternyata dia membenci saya. Kenapa Mbak Sri membenci saya? Dulu pernah minjam uang saya, dia jadi ilfil pada saya kan. Oh begitu. Tapi kalau Allah tidak, itu karangan aja teman-teman. Tapi kalau Allah tidak, kalau Allah itu tahu batin kita. Dia yang tahu batin kita. Ketika ada seorang musuh dalam perang umat Islam, dia menyerah, katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibunuh juga oleh para sahabat. Terus dia berkata, oh ini pura-pura Nabi. Apakah kau sudah belah dadanya? Kata Nabi. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi Allah itu maha mengetahui batin kita. Apa yang Allah itu az-zahiru, yang paling nyata, yang paling tinggi. Al-batinu, dia yang tahu isi hati kita. Sesuatu yang goib. Yang goib ini ada dua, ada goib nisbi, ada goib mutlak. Saya bertamu ke rumahnya Mbak Sri. Assalamualaikum. Ini Mbak Sri. Belum dibuka pintu. Ada anak-anak Mbak Sri lah di depan. Kalau punya anak, saya nggak tahu, di depan, di halaman. Anak-anak itu melihat saya, ini Kang Chan. Tapi Mbak Sri karena masih terhalang pintu, belum melihat saya. Nah, status saya itu masih goib. Goib bagi Mbak Sri, goib nisbi. Ketika dibuka pintunya, maka saya sudah tidak goib lagi. Tapi kalau goib mutlak, ya seperti surga dan neraka. Sampai sekarang belum tahu. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan? Kata orang, Chan, coba jelaskan secara rasional bukti adanya surga dan neraka. Bukti ada surga dan neraka bisa kalau dalam Islam bisa jelaskan, kalau dalam Kristen nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Nanti kita bablah juga masalah itu. Nah, jadi apa yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gian Muslim. Kristen abangku, Kristen. Kasihan masih Kristen. Bertobatlah sebelum terlambat abangku. Loh, kok nyuruh tobat itu Yesus. Kristen tuh ngajak nyuruh tobat. Beriman Yesus disalib, telanjang, mati 3 hari. Di luar Yesus. Kenapa sekarang Kristen ya kebalik-kebalik ya? Assalamualaikum nyuruh tobat. Yang assalamualaikum nyuruh tobat itu Yesus. Datang ke murid-muridnya, salam sejahtera untuk kalian. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu kata Yesus. Bertobatlah. Kristen nggak begitu. Kristen itu salon. Setelah salon apa? Yakini Yesus. Gantung. Mati 3 hari bangkit, begitu nggak nyuruh tobat lah. Gian nih, mungkin Gian nih suka naik orang Muslim. Siapa pula yang mau pengikut Nabi Muhammad, ada aja botol juga. 2,4 miliar
per hari ini 2,4 miliar pengikut Nabi Muhammad. Iya, coba Bertobat, baca bertobat statistik. sebelum terlambat. Bertobat. Bertobat dari Oke, bertobat dari apa? Ada aja pengikut Nabi Muhammad. Pula kau bilang aku, alah, sorry lah. Iya benar, jangan ya. Kasihan Nabi Muhammadnya diikuti yang beginian, kayak diikuti hantu di tengah. Mohon izin Bang Chat, Iya, saya iya, boleh bertanya ke Gian? Iya, iya. Iya, Gian, saya disuruh bertobat ya Gian. Iya. Bisa nggak Gian saya diajari? Ini saya mau belajar dari Gian nih. Kalau saya mau bertobat ya disuruh Gian, ya kan? Untuk percaya Yesus itu Tuhan gitu kan? Bisa nggak Gian presentasikan tentang ketuhananmu itu adalah Tuhan yang absolut? Bisa nggak? Intinya begini, nggak usah kita panjang lebar. Jangan intinya. Saya mau belajar dari kamu nih. Katanya kamu suruh bertobat. Kamu nyuruh saya bertobat, betul? Ya udahlah, kalau nggak mau diskusi. Iya, tolong presentasikan ketuhananmu yang benar, yang absolut itu yang seperti apa coba? Silakan. Kok cara diskusi caranya begitu? Loh, saya mau minta diajari sama kamu. Ya makanya dengar. Silakan. Tolong injili kami ya, dengan kamu itu memaparkan ya ketuhanan Yesus yang absolutnya yang seperti apa itu. Silakan. Intinya begini, Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Berarti di luar itu kalian masuk neraka. Oh, Yesus jalan. Yesusnya jalan. Terus tujuannya ke siapa, Gian? Iya dong. Tujuannya ke siapa? Ya kepada Allah Bapa itu sendiri. Oh, Allah Bapa. Ya abangku, benar kan? Allah Bapa ya, bukan Yesus tujuannya ya. Yesus. Lah barusan kamu ngomong sendiri. Ini saya minta diajari loh, Gian. Saya minta diajari. Kata kamu ya, barusan Yesus jalan. Nah, terus saya tanya tujuannya siapa? Allah Bapa. Nah, terus saya tanya balik ke kamu, berarti Yesusnya jalan. Kok ambigu? Katanya mau ngajarin, nyuruh orang bertobat. Dia sendiri yang ngomong. Yesusnya itu cuman jalan, tujuannya Bapa. Itu Allah, bukan Allah. Tujuan. Oh, kalau tidak ada penebusan. Oh, kamu percaya penebusan dosa, betul? Oke, saya tanya sama kamu, yang menebus dosa manusia itu Tuhan atau manusia? A, Tuhan, B, manusia. Tuhan, nggak usah pakai A. Tuhan. Oke, pasti ya, Tuhan ya. Kita buktikan ya, yang menebus dosa manusia itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kamu buka Galatia 3 nomor 13. Hakikatnya Tuhan, hakikatnya manusia. Ya Tuhan. Ya, sabar dulu Bang Alos, sabar dulu, santai aja, nanti nyampe ke Bang Alos ya. Santai aja, sabar. Jangan kejang-kejang, sabar. Karena hanya Allah lah. Coba bukakan dulu Galatia 3 nomor 13 ya. Apa isinya di situ? Apa isinya di situ? Ayo Gian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tadi ingat ya pertanyaan saya, yang menebus dosa manusia itu Tuhan ya. Saya tanya sekali lagi sama kamu nih ya, Gian ya. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Saya tanya sekali lagi, yang mengalami kematian itu A, Tuhan, B, manusia.
Manusia, sepenuhnya manusia. Manusia, baik. Oke, kita tepuk tangan. Yang mengalami mati itu Manusianya. adalah manusia. Tuhan tidak mati ya. Sepakat ya? Yang mengalami mati itu adalah manusia, bukan Tuhan ya. Kita sepakat. Oke, kita baca di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang mati di tiang kayu salib ini manusianya Yesus atau Tuhannya Yesus? Kemanusiaannya. Manusianya ya. Manusianya Yesus. Manusianya ya, bukan Tuhannya ya. Berarti yang menebus dosa kalian umat Kristen itu adalah manusia Yesus, betul? Bukan Tuhan Yesus ya. Bacakan Filipi 2 nomor 7 dulu. Bacakan dulu. Dengar nggak? Dia itu Tuhan Coba dijawab, sekaligus manusia. Jawab. Yang menebus dosa kalian ya, manusia. Bacakan dulu, bacakan dulu. Yang menebus dosa kalian ini manusia Kristen. Bacakan itu dulu. adalah manusia Yesus ya, bukan Tuhan Yesus ya. Bacakan dulu, banyak kali ceritamu. Jawab Bacakan dulu, jawab. Filipi 2 nomor 7. Ya dijawab dulu itu. Yang menebus dosa manusia kata kamu adalah Tuhan. Iya, biar kamu yang itu mati tahu. di tiang kayu salib itu manusia apa Tuhan? Kata Biar kamu kamu itu dijawabnya tahu, manusia. paham. Berarti Begitu. yang menebus dosa kalian sebagai manusia itu adalah Ini. manusia, betul? Coba kamu buka di Roma 5 ayat 12 Ya sampai coba 18. baca Di lah. situ coba Aku kamu tadi baca. bawa data, aku baca sendiri. Oke, saya baca ya. Silakan. Saya baca ya. Saya baca Roma 5 ayat 12 sampai 18 mengatakan demikian. Ya, ini tentang Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, sungguh pun demikian sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Dia itu adalah Yesus. Ya, dengar baik-baik, sabar. Kemudian tetapi kasih aja, bro. Iya, kan kau izinkan saya baca. Panjang Kan kau tadi kali izinkan kau saya baca. bawanya. Izinkan saya baca Ya, selesai kayak di dulu. gereja aja. Tetapi Pertanyaan karunia, saya tadi di mana di tetapi situ karunia isinya Allah yang menebus tidaklah dosa sama dengan manusia itu pelanggaran Adam. kan Tuhan, ya kan? Nah, yang kutanya di dalam Nah, ini kan penjelasannya yang mati di ya, tiang kayu karena salib supaya itu, kamu jangan keliru. Artinya dengar supaya dulu. Yang kita ini kan menebus dosa mengedukasi. manusia itu kata Ya, kalian artinya bahwa Tuhan. Dengarlah, dengar. Yang menebus dosa manusia itu kata kalian Bang, Tuhan, ya kan? Nah, saya tanya, yang mati di tiang kayu dia salib itu berarti manusia Tuhan. sekaligus Tuhan. Dengar ya. Oh, berarti Ya, Tuhan dan dia manusianya manusia mati di tiang sekaligus kayu salib. Tuhan. Ya, tidak. Yang matinya kemanusiaannya. Ya. Berarti yang nebus dosa kalian itu manusianya. Iya, Nah, kan manusianya. Iya, berarti yang nebus dosa kalian itu manusianya. Kalian Maksudnya dosa kalian gimana? ditebus sama manusia gitu. Ah. Bukan sama Tuhan. Di Filipi 2 ayat 7 ya, di Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah Lah, kok lari mengusungkan lagi? dirinya sendiri dan bro. mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya Dia nggak merendahkan nanya itu. diri, mengosongkan Yang dirinya di saya- surga. Yang Itu saya tanya, pernyataan yang terkait saya dengan tanya, pertanyaan kamu. yang mati di tiang Saya kayu salib menunjukkan itu dalilnya. manusianya Saya atau menunjukkan Tuhannya? dalilnya. Benar, Jawab. benar, saya setuju. Ah. Yang
Dia Iya, merendahkan yang mati di dirinya, tiang kayu salib dia itu mengosongkan manusianya dirinya atau di surga Tuhannya? sana. Jawab. Datang benar. sebagai manusia untuk menebus dosa manusia itu, dosa dunia. Yang mati di kayu Amin, salib amin, itu amin, manusianya Allah amin, atau itu Tuhannya? adil loh. Pada saat Adam, gini saya kasih penjelasan dulu buat Anda ya. Sabar, tenang, Saya pelan-pelan, nggak Bang perlu Saber. penjelasan, kasih saya perlu penjelasan dulu. jawaban Allah itu pertanyaan adil. saya. Yang mati Ya, di tiang kayu dengar salib dulu. itu manusianya Ya. atau Lah, Tuhannya? ini jawabannya, Jawab, ini jawab. jawabannya. Wih. Iya dijawab. Yang mati di tiang kayu salib itu manusianya atau Tuhannya? Yang disalibkan itu, dengar sini ya. Yang disalibkan itu kemanusiaan Yesus. Manusianya. Tadi Yang Filipi mati 2 itu sudah manusianya atau menjelaskan bahwa Tuhannya? Dia mengosongkan dirinya di surga. Yang mati manusianya Ya, atau Tuhannya? Dia mengosongkan dirinya di surga. Manusianya, Yang mati kemanusiaannya. A Udah dengar manusia, belum? B Tuhan. Dari tadi. Jawab. Nah tadi saya kan sudah jawab bahwa Iya, yang mati manusianya atau kematian Yesus di Tuhannya? kayu salib itu untuk proses keselamatan Yang itu mati manusianya adalah atau Tuhannya? kemanusiaannya. Jawab. Kemanusiaannya, kau Manusianya. paham nggak? Berarti yang nebus dosa kalian itu Aduh. manusia. Lah Saya ini kok setuju. cuma pertanyaan ini sudah dijawab. Lah iya, berarti yang nebus dosa kalian itu manusia. Yang mati kemanusiaannya, Iya, ketuhanannya tetap. yang menebus dosa itu yang mati ketuhanannya kan? tetap ada pada Yang dia. menebus dosa itu yang mati Yang kan? Yang mati mati di tiang kayu itu salib kan? Kemanusiaannya. Iya, Kamu yang mati paham di nggak? tiang kayu salib itu menebus dosa Pertanyaan sudah itu dijelaskan manusianya tapi kan? tidak paham. Fokuslah, fokus. Ya manusianya lalu apa yang lagi? manusianya Lalu apa berarti lagi? yang nebus Sekarang dosa apa kalian lagi? itu yang mati di tiang kayu salib, betul atau tidak? Intinya kamu nggak punya akal intinya. Ya, Ya justru iya, kalian yang nggak punya akal kok malah kemanusiaannya. saya. Ini pertanyaannya simpel. Yang menembus dosa kalian itu adalah yang mati di tiang kayu salib, betul atau tidak? Kamu tidak punya akal. Jawablah, kok bingung, ambigu. Ya sudah jawab itu. Kamu Ya mau sudah jawab apa dijawab. lagi? Yang menebus dosa kalian itu adalah yang mati di tiang kayu salib, betul atau tidak? Aneh sekali, cuma ini aja terus. Kamu itu tidak Yang punya ilmu kamu. menebus dosa kalian itu adalah yang mati di Pertanyaan tiang kayu ulang-ulang salib, ini sudah betul atau dijawab, tidak? tinggal Jawab. ini terus. Mau Eh, jawab buat silakan apa? dijawab Kamu sudah dulu jawab itu. terus. Dijawab dulu. Kamu tidak Kalian ada ilmu. berdua, saya cuma satu orang. saya jawab. Saudara-saudara Oke. muslim saya diam. Kalian sendiri yang tantrum rebutan ngomong berdua. Oke, saya jawab. Iya, karena kamu Ya, punya silakan. pertanyaan Yang cuma itu saja. menebus dosa kalian, Oke, saya jawab. ya, adalah yang mati di tiang kayu salib, betul atau tidak? Betul. Betul, baik. Betul. Ya. Terus yang mati di tiang kayu salib itu adalah manusia Yesus, betul atau tidak? Betul. Ya. Yang tidak mati itu adalah Tuhannya, betul atau tidak? Iya. Mati dua-duanya. Mati dua-duanya. Nah tuh beda lagi tuh Bang Alos. Ayo. Kata Bang Alos ketuanya nggak mati. Ini kata Bang Celoteh Tuhannya mati juga. Ayo. Gimana kalian berdua ini? Kemanusiaannya yang mati. Nah, coba bukan ayo kalian berdua dulu. Tuhannya. Kayak mana bertiga aja itu udah Kamu pemahamannya memang dari beda-beda. tadi. Gimana kalian ini? Kamu memang, kamu memang, karena kamu sendiri yang punya pertanyaan yang ulang. Nih Mau pertanyaan dijelas- saya cuma mau satu dari dijelaskan tadi, gak malah kamu berubah-ubah. ini. Bang Celoteh mengatakan yang mati di tiang kayu salib itu ya manusianya, ya Tuhannya. Kamu mengatakan yang mati di tiang kayu salib itu adalah kemanusiaannya saja, Tuhannya tidak mati. Yang benar yang mana di antara kalian Ya berdua ini? memang Sama-sama Tuhannya Kristen itu kalian. tidak mati. Tuhannya tidak mati. Nah, gimana Bang Celoteh? Yang mati Katanya itu Tuhannya tidak mati, Bang Celoteh. kemanusiaannya. Dua-duanya Ah, mati. karena kau udah Tuh, tadi ayo, yang lo, bikin, yang mana lo? bikin bingung aja Berdebat kau. pas itu kalian rebutan Tuhan di situ. Masa Tuhan bisa mati? Ayo, Logikanya gimana, kan Bang Celoteh? begitu. Sabar, kau memang muter-muter aja kau. Loh, bukan saya yang muter-muter. Bang Celoteh Kristen. Kristen ya Bang Celoteh ya? Kamu terlalu banyak Muslim. ceritamu. Bang Celoteh Kristen Terlalu atau Islam? banyak ceritamu. Muslim. Muslim. Oh ya pantas naik Muslim. Gak ngerti. Nah, cuman kalau kata Bang Alos itu yang mati itu adalah kemanusiaannya, Tuhannya tidak mati, betul? Nggak usah terlalu banyak cerita kau. Yang banyak cerita ya sopo dari tadi aku itu cuma Kamu nanya tuh itu cuma aja. ini saja.
Tidak ada yang lain. Hei, Saya itu pertanyaan bertanya itu sudah tidak berubah dijawab. dari tadi. Pertanyaan Ah, saya, nggak ada lagi. betulkah yang menebus dosa kalian? Pertanyaan umat cuma Kristen pertanyaan tidak adalah berbobot. yang mati di tiang Tidak, kayu tidak, tidak. salib. Kami tidak layak lagi untuk jawab kamu. Enggak perlu jawab kamu. Ya nggak perlu ya sudah. Pertanyaan Orang yang di dari sini tadi belum kamu diskusi, kasih, saya cuma ada di itu sini kalian aja. nggak mau jawab diskusi ya sudah. Itu urusanmu, hakmu kok. Maksudnya pertanyaan yang lain lagi karena itu kan sudah dijawab, Bang. Pertanyaan Saber. satu aja belum selesai. Aduh. Makanya kau jawabnya santai, gak usah ngegas bro. Aku nanyanya kan santai. Yang menebus dosa kalian umat Kristen itu adalah Enggak, orang yang saya mati tidak di tiang kayu salib. Bang Saber, Betul saya atau enggak tidak? gas. Tuh kan, Aduh, enggak semua ulang-ulang dengerin sih orang terus bertanya. Ayo silakan dijawab. Pertanyaan Yang ini menebus terus, dosa pertanyaan manusia ini terus. itu adalah orang yang mati di tiang kayu salib. Betul atau tidak? Ami paket, sabar. Ayo, ambigu toh. Lanjut Guru Dacan. Lanjut Guru Dacan. Ambigu mereka, tidak mau menjawab pertanyaan. Ketika kalian ini mau berdiskusi sebetulnya gini loh bro ya. Gian, Alos. Bagaimana Ketika kalian kita ini mau berdiskusi, bagaimana kita mau diskusi sementara ceritamu terlalu banyak. Bang Saber, artinya Cerita saya banyak di pertanyaan yang mana? tadi kamu sampaikan itu sudah saya hitung sudah berulang kali, sudah makan waktu ini Bang ya. Ya tolong Sudah dijawabnya mungkin simpel aja bang. 300 kali Bang, kamu sampaikan itu. gini bang, dijawabnya simpel. Coba nih Ya saya kan jawabnya simpel. Nih bang, saya tanya sekali lagi. Yang saya mati di bertanya. kayu salib itu kemanusiaannya. Oke, yang mati di tiang Apa yang kayu salib itu disebut adalah dengan anak kemanusiaannya. manusia? Itulah yang Apa yang menebus disebut dengan dosa anak umat manusia? Kristen, betul. Anak manusia itu siapa? Bang, Anak manusia itu kan yang Yesus. mati di Pada tiang saat kayu dia salib berinkarnasi itu adalah menjadi Yesus. kemanusiaannya Menjadi Yesus yang menebus manusia. dosa orang Kristen, betul atau Gini tidak? ya Bang, saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Yesus disebut anak domba Allah. Apakah Yesus itu domba? Ya nggak Ya. tahu, itu kalian yang Yesus mengatakan, disebut Bang. anak manusia. Ya memang dia manusia, tapi dia juga Tuhan. Satu-satu dulu, nggak usah dijawab Yesus dulu. juga disebut, sabar. Yesus juga disebut Mesias. Ya, Yesus juga disebut Mesias. Ya, Yesus juga disebut Kristus, Tuhan. Lalu kira-kira yang kamu sampaikan ini pertanyaannya sudah dijawab dan terjawab. Masa kamu ulangi terus? Ya udah gini. Ya sudah gini. Jadi kalau alam kamu masih pemikiran belabur, manusia itu, ya, alam Alos. pemikiran manusia Alos. itu tidak bisa menjangkau pemikiran Alos. Tuhan. Alos. Coba kamu buka Wahyu 5 Ya, nomor ya, 6. ya, ya. Oke, Bang Sabar. Wahyu 5 nomor 6 coba dibuka. Ya, sabar ya. Oke, Bangku. Sabar. Santai aja sih bro, santai aja sambil ngopi bro. Jangan kaku-kaku lah. Siap Bang Sabar, siap. Iya, santai aja bro. Oh, enggak lah. Aduh, Saya tahu Bang Alos itu Siap, Bang. enggak mau menghujat. Makanya Saya tahu. ngomongnya Makanya saya satu-satu. santai aja. Iya. Hadapin Bang Alos Jangan bagian menghujat karena ya, nggak mau jangan menghujat ya. Iya, kita ini benar, bisa benar. mengedukasi Iya, Wahyu teman-teman ya. loh. Ya. Wahyu berapa Bang Sabar? Wahyu 5 saya nomor singkat 6. aja Bang 05 aja supaya lebih singkat. Wahyu Iya, berapa? Wahyu 5 nomor 6. Iya. Wahyu 5. Kita diskusi harus Iya, yang mengedukasi lah supaya teman-teman Iya. itu tercerahkan. Gini. Bang 05. Bang 05. Ya. Bang 05 minta maaf ya, kami kan dari Kristen 2 orang di sini masuk di room ini, jadi izinkan kami juga melemparkan pertanyaan, nanti bisa baku ganti untuk saling menjawab begitu Bang. Oh iya, Sabar enggak apa-apa, enggak supaya apa-apa, Bang. seimbang Saya itu, biasa kalau itu, satu Bang. saja kan ya. Santai aja Bang, biasa aja Bang. Selama tidak Oke, menghujat oke. itu Iya. enggak kami turunkan Bang. Kalau itu sudah menghujat Iya. atau tantrum itu ya pasti kami turunkan karena itu enggak mengedukasi. Oke, Bang. Bang, Silakan sabar. Bang, Saya itu baca iman ya. Abang, itu hak Abang Wahyu menjelaskan 5. keyakinan Abang. Oke. Siap. Makasih.
Wahyu 5 ayat 6 berkata, maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Baik, pertanyaan saya, Bang. Sudah? Iya, pertanyaan saya, Bang. Yang dimaksud anak domba bermata 7, bertanduk 7, itu siapa, Bang? Nah, oke. Tadi kan saya sudah menyampaikan ya. Tapi saya ulang lagi, saya menyampaikan. Apakah Yesus yang disebut anak domba, dia adalah domba? Kan tidak kan? Kan tidak kan? Ya. Itu perumpamaan terkait dengan anak domba yang disembelih itu adalah Kristus Yesus itu sendiri, menggenapi kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yang pertama, ya, kitab-kitab Taurat bernubuat sehingga datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi ada korban sembelihan, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban api-apian. Itu kan banyak sekali terkait dengan korban itu. Ya, Yesus menggenapi itu yang disebut anak domba Allah. Pada saat dulu zaman perjanjian lama, jikalau seseorang berbuat dosa, dia harus menyembelih seekor domba, kambing domba, untuk menjadi persembahan korban ukup-ukupan yang naik ke Allah, sehingga korban penghapus dosa itu menghapus dosanya. Itu zaman perjanjian lama, sehingga menubuatkan nabi-nabi datangnya Mesias ini menjadi korban itu yang disebut anak domba itu. Bukan berarti bahwa anak domba ini lalu disampaikan lalu pemikiran kita kemana-mana bahwa dia bertanduk, dia punya, tidak. Dia memang sosoknya Tuhan itu, sosoknya yang sudah naik ke surga itu, terangkat ke surga. Baik, saya sudah paham, Bang. Saya tidak mengatakan Yesus itu adalah domba, tidak ya. Saya tidak mengatakan Yesus itu adalah domba. Cuman kita perlu kita ketahui, dan saya perlu tanya, Bang, kalau domba itu jenis binatang atau hewan? Domba itu jenis binatang atau hewan menurut Abang? Saya jawab dua-dua ya, hewan dan binatang. Hewan dan binatang, baik. Bang, Tuhan itu sangat mulia tidak, Bang? Ya, jawabannya hewan dan binatang. Baik, Tuhan itu sangat mulia nggak menurut Abang? Ya. Tuhan itu sangat mulia atau tidak? Tuhan mulia. Mulia, sangat agung, Bang ya? Ya, mulia. Iya, agung ya, Bang ya? Sangat mulia, sangat agung ya, sangat dihormati ya, Bang ya, Tuhan itu ya, Bang ya. Betul nggak, Bang? Sepakat nggak kita? Bahwasanya Tuhan itu sangat mulia, sangat agung, dan sangat kita hormati. Ya, esensi Tuhan itu. Kita sepakat nggak itu, Bang? Ya. Baik. Ya, sepakat. Bang, iya. Kata Tuhan disejajarkan dengan kata binatang, itu menghujat nggak, Bang? Enggak. Enggak menghujat? Enggak. Jadi secara tidak langsung Tuhan dengan binatang itu sama? Enggak. Secara tidak langsung Abang mengatakan antara Tuhan dengan binatang itu sama? Betul? Enggak sama. Enggak sama? Enggak sama. Oke, baik. Baik. Enggak sama. Berarti ketika kata Tuhan disejajarkan dengan domba, itu menghujat atau tidak? Enggak. Enggak menghujat. Ketika Abang mengatakan Tuhan binatang, itu menghujat enggak, Bang? Allah binatang. Ya, saya menjelaskan ya. Saya Turunkan itu. Saya menjelaskan ya. Allah binatang. Apa pusing kan?
Ini apa-apaan kamu ini? Saya menjelaskan ya, terkait dengan domba itu juga ciptaan Allah. Ya, pada saat Musa, ya, bangsa Israel mengeluh dan dipatuk oleh ular tedung, di situ pun Allah memakai Musa untuk membuat ular tembaga sehingga siapa yang terpatuk itu menyentuhnya dan sembuh. Ya, artinya bahwa itu hak otoritas Allah, mau pakai binatang, mau pakai apa, itu pun bagian daripada hak otoritas Allah. Melampaui manusia ini kan cuma berpikir yang Baik, ya sebentar, sekilas Bang. saja karena binatang Sebentar, itu hina Bang. dan Sebentar, sebagainya. Bang. Ya, Sebentar, Bang. pada Nggak saat ada, Bang. gini, Mohon maaf, Bang. sabar, Saya ralat saya menjelaskan kata-katanya, dulu Abang. lagi. Sabar. Bang. Tidak ada, Sabar, saya tidak ada menjelaskan diksi, dulu. Saya tidak ada menjelaskan dulu. diksi. Sabar. Saya Sebentar menjelaskan dulu, dulu. Bang. Saya Terkait bukan dengan meralat Elia kata-kata juga Abang. lapar. Tolong Abang ralat. Elia juga lapar. Yang dipakai Allah adalah burung gagak. Bang, Untuk sebentar, memberi Bang. mana Bang, kepada saya Elia meluruskan roti. kata-kata Abang Ya. tadi. Tidak ada diksi di dalam Bible Abang bahwasanya Allah Abang atau Yesus sendiri menyamakan dirinya itu dengan domba. Nggak ada. Itu adalah diksinya umat Kristen. Abang harus ketahui itu. Diksi umat Kristen begini. Bang, Nggak ada harus dalilnya paham dulu ya, bahwasanya Bang. Yesus menyamakan dirinya Paham dengan dulu domba ya. atau Allah menyamakan dirinya dengan domba. Nggak Anak ada, Bang. domba yang tadi saya sudah jelaskan. Anak Itu domba diksimu, itu Bang, bukan berarti daripada isi kitab binatang, sucimu. bukan, ya. Yesus disebut anak domba Allah, dan pada saat nanti penghakiman terakhir semua kitab dibuka, begitupun kitab kehidupan anak domba disinilah Allah. letak Bagi permasalahannya, Bang, yang Bagi jadi siapa? pertanyaan Bagi saya. siapa yang tidak ada nama tertulis dalam kitab kehidupan itu akan Bang dicampakkan ke dalam Atos, api Bang yang kekal Atos, itu. Bang Alos, yang menjadi titik pertanyaan saya, poinnya, apakah Tuhan itu sudah benar didudukkan sejajar dengan domba? Yang kata Abang itu adalah binatang ya hewan. Itu perumpamaan, Bang. Itu Kata Bang Alos tadi itu gelar. Itu kalau domba itu Makanya, gelarnya Yesus juga, ya, bukan sih? bukan gelar. Siapa yang mengatakan gelar? Oh, Itu bukan perumpamaan. Gelar Itu kepada Oh, kamu. bukan gelar. Kamu mulai Bukan gelar. pelintir sembarang-sembarang. Oh, bukan gelar. Baik. Ya. Baik, itu bukan gelar ya. Perumpamaan. Bukan gelar ya. Baik. Itu Wahyu 5 perumpamaan. nomor 6. Wahyu 5 nomor 6 ya. Ini yang dikatakan anak domba yang telah disembelih yang berdiri di tengah-tengah tahta Allah. Anak domba ini siapa? Anak domba ini siapa? Silakan dijawab. Anda tadi bukan mengatakan Yesus itu tidak diberikan gelar domba loh. Silakan dibantah ini. Di dalam Wahyu 5. Anak domba itu ya Yesus. Itu perumpamaannya. Itu gelar atau apa? Gelar Itu atau bukan apa? gelar, itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Gelar itu Yesus Tuhan. Paham nggak? Oh, Yesus gelarnya Tuhan. Yang disebut anak domba, Bang. Nah, terus anak Yang domba? disebut anak domba itu perumpamaan. Perumpamaan, dengar. Perumpamaan. Baik. Gelarnya Baik. Yesus itu Tuhan. Baik. Yesus gelarnya Tuhan. Domba perumpamaan. Baik. Ya. Kalau Tuhan diumpamakan hewan atau binatang, pantas. Itu perumpamaan. Lah iya, kan kata Anda perumpamaan. mengerti Saya nggak? ikutin kata-katamu Saya nih. mengalir Itu ikut bukan kamu, ya. gelar, sabar. Saya mengalir ikut kamu ya. Saya mengalir ikut kamu. Iya. Pertanyaan Iya, kamu itu kan. makanya begini, saya Bang. Ini Abang mengatakan- sendiri yang bernarasi. Saya Ya. cuma memastikan saja. Abang mengatakan Dalam bahwasanya gelarnya perumpamaan, Yesus gini, adalah ya. Tuhan. Oke. Dalam perumpamaan disebut
anak domba. Iya, Anak saya domba Allah. ikutin nih kata-katanya Tapi dalam abang nih. Saya perjalanan, ikutin kata-katanya abang nih. gelarnya, Yesus, tapi dalam Yesus perjalanan gelarnya adalah Tuhan. tidak Betul? disebut, ya. Dia bukan domba. Dia bukan domba, dia Tuhan Saya sendiri. mengerti, Dalam perumpamaan Bang. dia Yesus akui. bukan domba. Maka sini kan saya ngikutin kata-katamu. Yesus gelarnya adalah Tuhan, betul? Betul enggak? Yesus gelarnya Tuhan, ya. Ya, betul. Tuhan Betul sekali. Yesus diumpamakan domba yang notabene binatang atau hewan, betul? Itu perumpamaannya, ya. Iya, Kamu harus mengerti saya dulu ngerti, perumpamaan. saya ngerti. Kan saya sudah ikutin kata-kata Kalau abang ini. berdasarkan perumpamaan, saya akan jawab, ya. Oke? Iya, kan tadi saya sudah katakan nih. Mengapa Saya sudah diberikan perumpamaan tentang anak domba ini? Karena anak domba itu adalah binatang yang bersih. Paham? adalah anak domba adalah Bang Agi, siap Binatang pertanyaan yang bersih. supaya habis ini anak tanyakan domba juga kepada adalah mereka. binatang Yang bersih. yang bersih. Anak domba adalah binatang yang bersih. Garis bawah Justru ya jawabannya. Dan ya. polos. Anak domba adalah binatang yang bersih. Yesus bergelar Tuhan, betul? Ya Tuhan kan bersih. Ya, Yesus bergelar Tuhan. Tuhan Yesus Ya. diumpamakan seperti anak domba yang notabene adalah binatang, betul? Sesuai perumpamaan anak domba, betul. Sesuai Betul. perumpamaan ya. Berarti Ingat. Tuhan Yesus Garis itu bawahi diumpamakan jawaban binatang, saya, betul? ya. Berarti Tuhan Yesus diumpamakan binatang, Secara betul? Ah, ini kamu ulang terus. Secara perumpamaan disampaikan itu anak domba, betul. Itu Kamu kan paham saya nggak? Secara sampaikan perumpamaan barusan. Ini saya mempertegas kepada Anda. Lalu ulang Berarti kali kan pertanyaanmu. Bang, Ulang kenapa kali saya kok. ulang-ulang? Ulang Coba terus. abang biar dengar bang, supaya abang memahami diksinya bang. Kamu satu Ya, abang ini satu macam kali itu dengar, sudah dengar, dijelaskan, Bang. enggak perlu ulang-ulang lagi. Dengar dulu, dengar. Iya, dengar abang dulu, ini coba. macam Masa kami harus Kenapa ikut saya narasi kenapa kamu? saya ulang-ulang pertanyaan saya? Ya, Enggak, abang dari itu tadi diksinya juga kamu belum sampaikan memahami. begitu. Abang itu diksinya belum Pertanyaanmu memahami. ini muter-muter. Dengar Bang dulu Agi, lah. coba siap pertanyaan, tanya juga Dengar supaya dulu lah. timbal balik. Supaya timbal Bang, balik, kenapa bang artinya saya begini, bolak-balik, Saber, bang saya supaya ulang-ulang? Abang itu Muslim supaya bertanya, paham. Kristen Ini menjawab, dan Tuhan, sebaliknya Tuhan Kristen diumpamakan binatang. Abang menghujat enggak itu? Paham enggak itu? Ini Itu Tuhan loh, perumpamaan. mulia loh, sangat Betul mulia. sekali. Diumpamakan binatang, abang menghujat Tuhan enggak itu? Ingat bukan itu. diumpamakan, beda Lah iya, umpamakan Tuhan dengan diumpamakan binatang. perumpamaan. Itu abang menghujat atau enggak itu? Perumpamaan itu yang kau tidak mengerti. Perumpamaan itu yang kau tidak mengerti. Ya, Diumpamakan sehingga kau apa? Ayo, mendengar, artinya. sekalipun Ayo, kamu definisi tidak mengerti. diumpamakan. Kau melihat, tapi tidak memahami. Itulah yang disebut perumpamaan Oke, dari saya Tuhan. dianggap tidak memahami apa Kalau definisi kamu perumpamaan. Kalau Definisi kalau perumpamaan kamu apa? mengatakan, ya percuma. Menjelaskan juga nanti kamu ulang lagi. Jadi saya malas Bang, menjelaskan definisi buat Anda. perumpamaan apa, Ya. Bang? Ya. Definisi jadi itu harus perumpamaan kau apa, paham. Bang? Ini ulang lagi kamu harus kasih kesempatan Bang. buat kami juga untuk menanyakan imanmu. Perumpamaan adalah cerita pendek atau pernyataan kiasan yang membandingkan dua hal berbeda untuk mengajarkan kebenaran universal. Itu artinya perumpamaan ya. Ini definisi perumpamaan nih Bang. Saya baca di dalam KBBI loh ya. Makanya kenapa saya bertanya bolak-balik cuman itu aja. Abang memperumpamakan Tuhan abang dengan binatang. Itu menghujat atau tidak? Saya kan cuma nanya itu aja. Di situ letak edukasinya, Bang. Kalau Tuhan sudah disamakan, diumpamakan dengan binatang, abang itu sadar enggak kalau abang menghujat Tuhan abang? Pertanyaanmu itu ulang terus.
pertanyaanmu ulang-ulang terus, ulang-ulang. Kenapa saya tanya Bosan ulang? juga Sebab diskusi abang sama itu kamu. tidak sadar di situ. Kamu Abang itu tidak punya menghujat ilmu. Tuhanmu sendiri dengan memperumpamakannya dengan binatang. Paham nggak bang? Enggak menghujat. Injil itu adalah Injil Abang tidak kebenaran. menghujat. Jadi yang Yakin abang tercatat tidak itu yang perlu menghujatnya? kita contohi di dalam firman. Oke, abang yakin kami abang tidak menutupinya. menghujatnya? Yang tercatat, sabar, saya harus menjelaskan dulu. Kau dengar dulu, saya menjelaskan dulu. Ya, yang tercatat dalam Injil itu kami tidak bisa tambahkan dan kami tidak bisa kurangkan. Ya, yang ada di situ. Yang ada mengurangkan itu menambahi perumpamaan. Apalagi sopo? Yang dari tadi ngurangin nambah itu yuk kamu kok. Ya artinya kan saya sudah menjelaskan. Artinya saya sudah menjelaskan kepada Abang 05 ini. Artinya sudah jelaskan, itu cukup pertanyaannya. Lah Masa iya ditanya terus sih? pertanyaan saya itu Kita sudah mondar cukup, mana mandir saya cuma di tambahin sini lagi kan saja. enggak? Saya bang cuman mempertegas sekali lagi nih pertanyaan Coba, saya itu ya. Gini bang, Betulkah supaya lebih abang baik, itu memperumpamakan Tuhan Yesus diskusi itu dengan terarah. binatang? Artinya begini, Muslim bertanya, kami menjawab. Setelah itu kami bertanya balik terkait dengan imanmu. Lah Supaya iya silakan bang. terarah Abang diskusinya. sepakati dulu pernyataan abang tadi dengan penegasan saya. Sepakati. Lalu Waduh, abang ini saya kamu biarkan cuma untuk bertanya pertanyaan tentang itu. Islam. Semua sudah Ya. dengar. Ya, semua Ya, sudah dengar lah iya ya. semua sudah dengar. Abang itu memperumpamakan Tuhan Yesus dengan anak domba yang notabene binatang. Betul. Betul. Yang tadi saya sudah jawab, yang tadi saya sudah Lah iya jawab. abang Nggak usah tinggal ulang jawab lagi. betul gitu aja sudah. Iya. Tadi kan Anda juga dengar. Tadi kan Anda juga dengar. Ya saya sudah dengar, saya cuma mempertegas saja. Masa mau Abang jawab itu- ulang terus? Abang Mau itu ulang terus? memperumpamakan Tuhan Saya Abang tahu Yesus bahwa dengan kamu ini domba anak framing binatang aja, begitu, betul ya, ulang- sudah ya. Ulang balik cuma dengan hal begini. Iya sudah ya, itu sudah Ya. betul ya. Sudah, ya. Sudah, oke, sudah betul. Oke, kita kasih tepuk tangan. Pertanyaan saya. Maksud saya begini, Bang. Saya itu cuma mau menegaskan kepada pertanyaan saya saudara-saudara untuk kalian saya, ya. teman-teman saya yang yang menyimak di bawah, bahwasanya menurut Bang Alos ya dan Bang Gian, bahwasanya mereka itu memperumpamakan antara Tuhannya dengan domba anak binatang, gitu ya. Itu saja yang perlu dipertegas. Itu tidak. Itu perumpamaannya saja, perumpamaannya saja. Iya, perumpamaannya saja. Jadi diumpamakan anak binatang kan? Ya. Iya. Tapi tidak sama dengan yang Iya, Anda tidak pikirkan. sama, Bang. Yesus itu manusia, domba itu binatang, nggak sama, Bang. Beda itu. Saya Iya, tahu dalam itu, Quran. Bang. Iya. Sudah lihat kan pada saat Saya sudah tahu kedatangan itu. Yesus yang Yesus disebut anak itu domba manusia. itu, dia berupa domba atau itu manusia? binatang. Saya tanya Anda balik. Cuma Saya tanya Anda balik. Abang memperumpamakan Saya tanya Yesus Anda itu balik. dengan Saya tanya Anda domba balik. binatang. Pada saat Betul kan? Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus diutus ke dunia yang Bang, sebenarnya kalian Iya, Kristen itu disebut ada ajaran domba. kasih katanya ya kan. Kalian ini dua ini Bang Celsius sama Bang Alos ini sama-sama Kristen loh. Kenapa harus rebutan ngomong? Gantian lah. Gantian itu kalian udah gak percaya sama kalian sendiri. Bansio silakan, Kawan Bansio sendiri. silakan. Saya mute. Oh, jadi kawannya ini satu bodoh, satu pintar gitu. Gantian tuh. Bang Lah Alus. kamu Bang Alos ngomong, Bang Celsius ngomong. Lah terus kita mau dengerin yang mana gitu loh. Itu kan sesama Kristen, Bang. Kenapa nggak bisa gantian? Apa Bang Celsius nggak percaya Bang Alos pintar? Atau Bang Alos nggak percaya Bang Celsius itu pintar? Coba Bang, kita diskusi baik-baik. Santai Bang. Turunkan tensi, minum dulu. Baru Pintar, Bang. ngomongnya gantian. Gantian. Nah, siapa dulu yang mau ngomong? Silakan. Ngomong semua kayak pasar jadinya. Bang Celsius Domba itu silakan. nggak pernah merujuk kepada Tuhannya. Kristen nggak pernah itu domba itu jadi lambang ketuhanan. Nggak ada itu. Bang nama Samir ini aja yang nggak jelas ngomongnya.
Kenapa saya yang nggak jelas loh? Itu tertulis di Wahyu 5 nomor 5 loh. Iya. Assalamualaikum Ya silakan. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi wabarakatuh. Qurannya abang itu kan nggak ada Taurat, makanya Nggak. nggak tahu tentang. Bang, jangan kemana-mana dulu bang. Ini kan yang dibahas kan Wahyu 5 nomor 6. Coba abang baca iya. dulu Wahyu 5 nomor 6. Gelar domba itu kan sejak awal umat perjanjian lama Itu udah gelar. Gelar. Nah, Bang Iya. Alos, kata kamu bukan gelar itu. Ini kata Bang Sel ini gelar lagi itu. Ah, Gelar ini Mesianis. gimana? Rupa-rupa kali kalian itu. Coba diluruskan dulu, coba berdiskusi dulu. Bang Celsius Diluruskan sama dulu Bang Bang Alos, Alvin. luruskan dulu. Bang Kata Saber, Bang Alos Bang bukan Saber, gelar. Ini saya- kata Bang Sel Ya. ini kok gelar ini. Kau- Domba itu Iya. gelarnya Yesus. Oke, lagi. gini. Kau mengerti nggak yang dia jelaskan di perjanjian lama itu gelar domba untuk penghapusan dosa. Tapi di Ya, itu perjanjian gelar baru Mesianis, itu bukan perumpamaan gelar yang Yesus datang ke dunia itu. Yesus datang ke dunia itu apakah disebut anak domba Allah lalu dia menjadi domba? Coba kau tidak paham kah penjelasan saya tadi? Kau tidak paham? Ya sudah, kata kau Ya, itu tadi bukan saya kan gelar sudah Yesus, tapi menjelaskan. kata Bang Sel itu Yesus itu gelarnya menggenapi. domba. Ingat ya, ingat. Loh, abang tadi saya Bang Alos tadi kan mengatakan menjelaskan. Yesus Gini, itu dengar gelarnya dulu, Tuhan, dengar dulu bukan saya, domba. ya. Domba itu perumpamaan, itu Aduh, katamu. saya Ini tidak kata bilang Bang itu Sel gelar. ini Saya domba tidak bilang itu itu adalah gelar. gelarnya Yesus. Yang benar yang mana? Iya itu di zaman perjanjian lama, kau mengerti nggak? Zaman perjanjian lama. Lah, iya, itu Perjanjian berarti baru itu pada saat domba Yesus itu gelar atau berinkarnasi. bukan ke Ya Yesus? kau dengar dulu. Aduh, kau dengar ya. Kau Iya, dengar dulu. itu domba itu berarti gelar atau bukan? Jawabnya pada simpel korban aja, karena penghapusan menurut Bang Sel itu gelar. Korban, Yang benar yang korban mana? penghapus salah pada saat manusia berbuat dosa itu diberikan ya korban penghapus dosa kepada Allah berupa domba itu ya, itu gelar penghapus dosa. Kepanjangan Sedangkan kamu Bang, Yesus pertanyaan datang saya. untuk Coba menebus kamu dosa benerin dulu manusia narasimu ini, tadi di dia awal. disebut anak domba Allah. Apakah dia domba? Kamu Domba paham itu, nggak? anak domba Yesus itu, menggenapi semua buat Yesus itu gelar atau bukan? Wih. Gelar atau bukan itu? Karena menurut Bang Sel itu adalah gelarnya Yesus. Kata kamu bukan gelarnya. Ini gimana cara mempresentasikan ajaran kalian aja antara yang satu dengan yang lainnya aja itu berbeda-beda. Makanya kau diam supaya jangan potong-potong supaya kami jelaskan. Tidak ada kami potong-potong di Kamu situ. tinggal Kau ngotot terus. ditanya Saya dari bicara tadi. menjelaskan, kau tinggal dengar. potong. Dengar, pertanyaan itu Oh, ini bukan apa dapat sih? penjelasan, tapi dapatnya jawaban. Di mana ada pertanyaan di situ dapatnya penjelasan? Kau dengar nggak? Kau sekolah atau tidak? Kau dengar Kalau nggak? kau sekolah, Domba itu ketika ada sebagai orang gelar bertanya, itu kau penghapus jawab dosa bukan di perjanjian dijelaskan. lama. Kau dengar nggak? Kau paham nggak? Saya sudah jelaskan. Ya Pada sudah, saat sekarang nih saya perjanjian tanya, lama, kamu korban jawab yang penghapus singkat dosa, saja. Menurut domba Bang itu Sel, adalah gelar. anak domba Kau itu tahu adalah nggak? gelarnya Domba itu Yesus. gelar. Tadi Tapi kamu pada mengatakan saat itu kedatangan bukanlah gelarnya Yesus. Yang di benar dalam yang mana? perumpamaan itu Nyocos mulu tapi nggak ngerti dia. Gini bang, karena pemahamannya Bang Celsius sama Bang Alos ini berbeda tentang domba ini. Coba diluruskan dulu, menurut nanti Luruskan Bang Sabar dulu. tanya satu-satu. Gimana? Iya, Gimana kami mau mengatakan ajarannya itu saya benar sudah antara yang satu jelaskan dengan dari yang lainnya tadi. aja itu penjelasannya berbeda-beda. Gimana kebenarannya ada di mana terusan? Diluruskan dulu satu-satu. Satu ngomong gelar, satu ngomong bukan. Gimana ceritanya? Banyak dengar juga. kau paham nggak? Saya jelaskan dulu Bang Celsius. saya jelaskan. Nanti dulu Bang, gini aja, gini, biar kondusif. Pada saat biar kondusif. perjanjian lama, ya. Tar dulu, biar kondusif ditanya satu, tanya Pada satu, saat nanti dapat perjanjian jawaban lama, ditampung. Bang, dengar dulu domba- Bang Alos, dengarkan dulu. Nanti ditanya satu, nanti dapat jawaban. Nanti abang juga ditanya satu-satu supaya jangan penjelasan panjang-panjang, pusing. Iya, saya Satu menjelaskan ngomong, dulu. satu Saya ngomong. menjelaskan dulu. Saya menjelaskan Nah, dulu sekarang karena ditanya, aku diperjelaskan. Bang Celsius ini baru masuk. Bang Celsius baru masuk. Jadi saya Jadi menjelaskan Bang dulu Celsius ya. ini kurang pintar gitu maksudnya Bang. Ya. Oke. Yaudah, Bang Bukan, Celsius. dia cerdas, dia Kata pintar Bang dan Alos dia memang berhikmat. pintar. Kami orang Kristen semua berhikmat.
Ya, Tapi kok kami nggak orang Tapi kok Kristen semua beda? berhikmat Kok memahami beda ajaran kami. penjelasannya? Tapi Sabar, omongannya dia sabar, saya kamu- menjelaskan dulu. Dia ngomong, Saya- kamu ngomong. Saya Seolah-olah kamu menjelaskan nggak percaya dulu, sama dia. ya. Oke, Hah, oke. Kamu berarti nggak percaya sama Bang Ah, Celsius. Oke, Jadi ditampung. pada saat perjanjian lama itu, pada saat perjanjian lama, Saudara-saudaraku di bawah minta tolong korban dibantu capture penghapus layar ya. dosa itu adalah domba. Ya, korban penghapus dosa itu adalah domba yang disebut gelar. Tetapi pada saat Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia, perumpamaan yang ada pada Yesus itu disampaikan anak domba Allah. Apakah Yesus datang berupa domba? Simpelnya Kan itu tidak. gelar apa perumpamaan? Ya, itu yang saya mau luruskan dari Gelar atau perumpamaan? Kalau perjanjian lama- muter kamu Ini, itu ya, oke. kejauhan bang. Ah, Oke, makanya Simpel saya aja loh, itu menjelaskan gelar apa dengan perumpamaan? ya. Pada Gelar- zaman perjanjian lama itu gelar atau perumpamaan. perumpamaan? Itu Pada perjanjian lama, perjanjian baru, itu gelar, itu perjanjian gelar. besok lagi, apalagi sih? yang Lalu lu kamu ini? saja yang bikin bingung. Pertanyaannya itu gelar apa Kamu perumpamaan? jangan Itu ngomong aja dulu. simpel kok. Kami zaman perjanjian lama itu gelar, tapi perjanjian baru itu perumpamaan. Paham itu? Nah, menurut Oke, lanjut. keyakinanmu itu gelar atau bukan? Saya sudah menjelaskan tadi perjanjian Menurut lama itu keyakinanmu gelar. itu gelar atau bukan, Ya. Tuh anak domba? Tetapi perjanjian baru Tuhan Yesus Saya datang tidak itu bicara disebut perjanjian anak baru, domba perjanjian Allah, lama. itu Saya perumpamaan. menurut keyakinan kamu itu gelar Ya. atau bukan, anak domba? Jawab. Anak Itu domba gelar. itu perumpamaan. Perumpamaan. Nah, menurut sudah titik ya, cukup diam. Saya mau berbicara sama Bang Celsius. Menurut Bang Celsius, keyakinan Oke, Bang lanjut. Celsius, anak domba itu disematkan kepada Yesus itu perumpamaan atau gelar, Bang? Silakan. Itu gelar mesianik itu. Gelar. Anak domba itu kan, aku jelaskan Oke, dulu, gelar Bang. ya. Oke. Menurut Bang Celsius, anak domba yang disematkan kepada Yesus itu adalah gelar. Jadi menurut Bang Alos itu Satu adalah lagi. perumpamaan. Nah, pertanyaan Satu saya lagi sebagai tanya. umat Satu muslim lagi yang tanya. kalian Satu lagi tanya, dengarkan Bang Dian. tadi, bahwasanya yang benar yang mana nih yang saya harus ikutin? Anak domba ini disematkan sebagai perumpamaan atau sebagai gelar? Silakan kalian berdua dulu luruskan. Aku ngomong dulu. Kristennya ada satu lagi nih, nggak ditanya juga ini sekian. Iya, Bang Gian mah ngikut-ngikut aja dia dari tadi. Dia mah ikut aja, kata Bang Alos begini, oh iya betul. Bang Alos begitu, oh iya benar. Begitu doang dia. Rupanya. Ya udah di mute dulu kalau gitu, Bang Dian. Silakan Bang Celsius. Ya aku ngomong dulu, jangan terlalu banyak baca lah Bang Abel. Biarkan kasih kesempatan orang berbicara juga, lu terlalu monopoli pembicaraan. Jadi gelar Ya minta tolong punya Bang Gian di mute dulu itu moderator. Masalahnya ada berisik dia, ada Bisa suara di-mute angin dia. yang kencang. Nggak bisa di mute dia. Udah turunin aja. jadi Ya, kalau nggak diturunin dulu dah. Oke, silakan Bang Celsius, silakan. Jadi gelar anak domba Allah itu kan gelar Yesus sebagai mesianis ataukah penebus. Yesus yang datang sebagai penebus manusia dari dosa itu yang diberi gelar anak domba Allah. Karena tradisi perjanjian lama, hukum Taurat Musa kepada umat bangsa Israel itu kan dikenal domba itu sebagai hewan persembahan kepada Tuhan bangsa Israel itu dalam kaitannya dengan penebusan dosa. Jadi setiap umat yang berdosa itu kemudian mereka mempersembahkan domba yang tidak bercacat itu di hadapan Tuhan untuk penebusan dosa mereka. Jadi tradisi ini diawali dari sang Bang Abraham. Gian di mute dulu Bang Gian. Ini Bang Celsius lagi ngomong, punya Bang Gian itu suara kipas anginnya itu masuk ke dalam loh, berisik. Jadi nggak enak Bang Celsius itu nyampeinnya, itu nggak hikmat. Silakan Bang Celsius lanjut. Iya, jadi ketika awal-awalnya Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan bagi Tuhan itu, Tuhan itu kan menguji Abraham dengan persembahan anaknya yang tunggal itu. Kemudian karena persembahan itu tidak jadi, hanya sekedar ujian, lalu kemudian didapatnya anak domba Allah yang terkait di pohon itu, lalu digantikan Ishaklah dengan anak domba itu yang disembelih.
Nah, Baik. tata cara ini kemudian terus sampai kepada umat perjanjian berikutnya, anak keturunan Abraham itu menggunakan domba itu sebagai persembahan penebus dosa dan salah. Baik, Nah, ya, kemudian terima kasih Bang Celsius itu atas penjelasannya ya, gitu. Jadi saya dari tadi poinnya itu mudah loh. Kalau kayak Bang Celsius ini kan nggak tinggi intonasinya gitu, jadi enak tuh kita mendengarkannya, gitu. Yang saya maksud itu pertanyaan kami itu santai loh dan gampang. Apakah anak domba yang digelarkan di dalam, yang disematkan di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu adalah gelar bagi Yesus atau apa? Nah, menurut Bang Alos kan tadi itu perumpamaan. Jadi menurut Bang Celsius itu kan gelar. Karena setahu saya itu kebanyakan Kristen tuh mengatakan bahwasanya itu adalah gelarnya Yesus juga. Selain dia itu diberikan gelar Tuhan, diberikan gelar Nabi, diberikan gelar utusan, diberikan gelar anak domba. Kan seperti itu, betul nggak Bang Celsius? Baik, baik. Ya, menurut Bang Celsius, Yesus itu adalah Tuhan atau bukan? Iya, dalam fakta Alkitab itu kan Yesus datang dari Allah. Baik. Firman yang Baik. Jadi sosok Yesus itu adalah Tuhan menurut Bang Celsius. Jadi ini Tuhan, ya, Tuhan diberikan gelar anak binatang. Menurut Bang Celsius itu apakah sudah sepadan atau tidak sepadan? enggak, gelar domba tadi itu tidak berkaitan dengan ketuhanannya, itu berkaitan dengan Jadi secara tidak langsung Bang Celsius itu mengatakan Yesus itu kadang Tuhan, kadang bukan, begitu? dan dia datang sebagai manusia, firman yang menjadi daging, jadi Baik, pribadi. oke. Kemudian diberi Oke. gelar anak domba, karena dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai penebus itu loh. Baik, berarti ketika pas diberikan gelar anak domba itu bukan Tuhannya Yesus ya? Anak domba itu tidak diberikan kepada Yesus dalam gelarnya sebagai Tuhan, bukan. Oh, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia ya? Sebagai anak manusia yang dikorbankan. Oke, baik. Oke. Bang Celsius, kembali tadi ke kita putar kembali tadi masalah pertanyaan gelar itu tadi karena berkaitan dengan Galatia 3 nomor 13 Bang Celsius. Ya, jadi kita kan perlu kesepakatan di sini untuk mengedukasi teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita, oke? Itu sesuai dengan Galatia 3 nomor 13. Kalau menurut Bang Celsius sendiri itu dosanya manusia itu yang menebus itu Tuhan atau manusia? Yang berdosa kan manusia. Ada Yang menebusnya? Yang menebus dosa manusia itu siapa? Yang menebus dosa manusia itu firman Tuhan yang Tuhan, datang dalam Tuhan atau manusia kira-kira? yang menebus manusia itu kan firman Tuhan yang menghambakan dirinya jadi Pertanyaan saya, yang menebus dosa manusia nih seluruh manusia di alam dunia ini yang menebus dosanya itu Tuhan atau manusia? bukan sembarang manusia, karena manusia yang datang dari Allah, bukan manusia yang berdosa. Saya tidak bertanya itu, Bang. Yang saya tanyakan, seluruh manusia di alam dunia ini itu ketika berdosa yang menebus dosa itu manusia atau Tuhan? Manusia ketika berdosa tak ada satupun manusia yang layak untuk menggantikan manusia lain menebus manusia. Gak bisa ya, berarti yang menebus dosa manusia itu adalah Tuhan, kita sepakat ya? Ya benar, manusia yang datang dari Tuhan itu yang disebut Yesus. Yang menebus dosa manusia itu adalah Tuhan, sepakat atau tidak kita? Iya, Tuhan, tapi harus dalam wujud manusia, dalam derajat yang lebih rendah menjadi manusia, karena Berarti manusia yang menebus dosa manusia itu adalah manusia? bukan manusia. Yesus itu dalam kodratnya itu dia bukan Pak, manusia. simpel loh Pak, itu kan bahasa Indonesia nih Pak, bahasa Indonesia nih. Yang menebus dosa manusia itu adalah A, manusia, B, Tuhan. Simpelnya gini, kita nggak bisa Bang, sama-sama. hati-hati dia menggiring Bang itu. Bukan, untuk saya ikut bukan narasinya. menggiring, saya bukan Bang menggiring. Celsius. Begini ya, sudah Alos, santai dulu santai. Bang Alos. Saya bukan berniat atau bertujuan untuk menggiring. Saya bertujuan untuk mengedukasi, ya. Oleh Ya, saya juga karenanya, mengedukasi ketika Anda itu mengaplikasikan apa yang menjadi keyakinan Anda, itu saya berharap itu bisa mengedukasi orang banyak gitu loh. Itu tujuannya.
Jadi jangan berpikir ini orang Islam ini cari menang, orang Islam ini cari hebat. Tidak. Kami di dalam Islam itu tidak diajarkan untuk mencari menang-menangan, tidak ada. Cuman kami memang punya kewajiban. Pertama, kami umat Islam itu berkewajiban untuk berdakwah, menyampaikan walaupun satu ayat. Yang kedua, mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang di dalam kesesatan atau kekafiran. Itu aja kewajiban kami. Jadi jangan berpikir kami itu menggiring Anda itu untuk saya jebak. Nggak ada jebakan Batman di sini. Mungkin Sabar nggak akan dikenal banyak orang kalau Sabar itu memang suka tipu-tipu model begitu, menjebak-jebak model begitu. Nggak ada. Itu loh. Tujuan kami itu ada di sini untuk bisa mengedukasi. Jadi apa yang Anda paparkan itu bisa dimengerti oleh orang banyak. Oh, ternyata orang Kristen ini keyakinannya begini. Oh, ini orang Kristen ini ajarannya begini. Jadi paham gitu loh. Tidak terlalu ambisius sehingganya apa menggunakan intonasi yang sangat tinggi, orang itu malah tidak paham. Saya sepakat seperti Bang Celsius ini, santai dia, lugas penjelasannya, nggak terlalu mencela-mencela. Itu tujuannya. Soal masalah keyakinan kami, itu keyakinan kami, hak kami. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Gak ada kaitannya itu. Itu loh Bang Alas, harus dipahami itu. Tolonglah rendahkan dulu tempera itu ya, santai aja dulu gitu. Jadi kita ini di sini di atas seperti ini, kita ini mewakili apa? Mewakili daripada ajaran kita. Jadi cerminkan kita ini membawa ajaran kita, membawa agama kita itu untuk kita sampaikan dengan sebenar-benarnya itu. Ya baik, saya kembali kepada Bang Celsius. Ya, menurut Bang Celsius, kita sebagai manusia, oke, kita taruh dulu baju ya, kita taruh dulu baju. Kita sebagai manusia ya, karena kan ada yang percaya Yesus, ada yang tidak. Contohnya kami tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Orang Hindu, Buddha, Konghucu juga nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kan pasti begitu. Orang Hindu, Buddha juga nggak percaya kalau Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu. Jadi punya Tuhan dan keyakinan masing-masing. Saya bertanya sebagai manusia, di dalam koridornya manusia, saya bertanya, yang menghapus dosa manusia itu adalah A, Tuhan, B, manusia. Mana yang Bapak pilih? Dua-duanya. Yang menghapus dosa manusia adalah manusia dan Tuhan. Dua-duanya dalam tanda kutip, karena kan Bapak kalau bicara soal penebusan harus Bapak pahami tentang kristologi, siapa itu Yesus menurut iman Kristiani. Kalau kacamata Bapak itu memandang Yesus. Pak, setiap pertanyaan itu Pak jawabannya dua, pasti satu benar, satu salah Pak. Betul? Nah itu pemahaman Islam Bang. Oke, saya buktikan Pak. Saya buktikan kepada Bapak. 1 ditambah 1 Pak, jawabannya A 3, B 2. Yang mana? Itu pemahaman Islam. Yang mana yang benar Pak? 1 ditambah 1 sama dengan A 3, B 2. Yang benar yang mana Pak? Abang kalau bertanya begitu teologi Muslim yang Bapak pakai. Saya bukan memakai teologi Muslim. Iya, karena kalau Islam saya memakai teologi Muslim Pak, itu nggak akan digunakan kurikulum di sekolahan Pak. 1 tambah 1 2 Pak, sama dengan. Nggak, kita bicara soal konteks Tuhan. Itu kurikulum sekolahan Pak, jangan bicara Islam Pak. Masa 1 tambah 1 itu sama dengan 2 dan 3? Kan itu salah konsep begitu. Ya Bapak itu banyak. Ini logika Pak, yang kita pakai logika Pak, yang kita pakai logika. Jadi Bapak jangan berasumsi bahwasanya semua itu akan diteologiskan menjadi kekristenan semua Pak. Jangan salah. Yang saya tanya Bapak itu sebagai sisi manusianya, ingat Pak. Yang saya pertanyakan kepada Bapak adalah sisi kemanusiaan Bapak, bukan ketuhanan Bapak. Ya. Bapak sebagai sisi kemanusiaannya saya bertanya, yang menghapus dosa manusia itu adalah A Tuhan, B manusia. Yang mana Pak? Bapak ganti pertanyaan saja, itu lebih baik Bapak lebih bagus. Manusia itu ya bagaimana Pak, saya itu Pak dididik untuk mengedukasi Pak. Saya dilatih untuk mengedukasi saudara-saudara kami Pak. Ketika kami bertanya harus yang bersifat logik.
yang bersifat Pertanyaan Bapak. rasional, ya. Saya bertanya Jadi sebaiknya pertanyaan sebentar Bapak dulu dan- Pak, sebentar itu dulu bisa Pak jadi- Pak Celsius. Kami Pak mewakili umat Muslim, ya. Kami ketika kami bertanya di atas room begini Pak, kami bersifat rasional, masuk akal, masuk logika. Itu yang harus kami bawa, yang harus kami emban. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal atau notabene itu di luar atau yang disebutnya irasional, tidak masuk akal. Itu nggak mungkin akan kami tanyakan. Yang bersifat tidak rasional itu nggak bisa masuk akal Pak masalahnya. Jadi Diam percuma kamu, kita Major. tanyakan pun. Nanti kamu sama saya, Major. Ya, ada kok. Oke, siap. Izin Bang Wathaut. Assalamualaikum Bang Wathaut. Iya, selamat siang. Mohon izin digantikan dulu Bang Wathaut. Assalamualaikum Saya ambil warahmatullahi wabarakatuh. nafas Saya mau dulu. Major, saya mau Major. Oke, Major silakan. dulu. Nanti saya sama Major aja. Nanti kau udah agak nanti minta izin kau minta. Silakan sama Major, silakan. Jangan gitu kau, belum apa-apa kau udah begitu orang. Asal udah agak Saya biarkan dulu, tar dulu. lanjut aja diskusinya dulu Bang, sabar. Saya belakangan Nah, sama saya Major. mau ambil napas dulu. Yang penting poinnya sudah dapat tadi bahwasanya apa? Sesuatu itu yang tidak rasional itu tidak perlu kita teruskan. Lanjut dulu. Ketawa dia. Ketawa ini tanda-tanda udah kalah ini belum apa-apa udah. Kenapa kau paksa mau kemudarkan anak orang ada daya? Tarik nafas Suka itu. Nah, kalau kamu Mayor 100 pertanyaan saya layani. Nggak usah saya bertanya. Calon kau belum. Kenapa? Intinya kamu sudah mau syahadat kemarin, kalau kamu nggak makan malam-malam sudah syahadat kau. Pertanyaan pun nggak tuntas minta air galon pula kau pamitkan. Apa ceritamu? Sekarang kamu bebas bertanya, saya menjawab. Ingat. Jangan ketawa. Lebih bagus kau yang bertanya lah daripada nanti kau kasih minta air galon. Saya ada galon kasih pula kesempatan sini. kamu. Nggak mau 100, 200 kau bertanya. Ya, kau Ayo. bertanya, lo bertanya. Saya menjawab. Enggak, kau yang Udah. bertanya, kau yang bertanya. Enggak. Saya berikan kamu Nanti kesempatan daripada sekarang. kepancing nanti kau Pos-posin malini, pertanyaanmu tanya biar kamu langsung nggak kau tanya kemana-mana. nanti bukan. Ayo. Apa? Kenapa? Kau bertanya silakan. Bertanya apa kepada kamu? Apa yang bisa pertanyakan di kekristen Bang tidak ada yang Wajat, bisa Bang dipertahankan ya? Nanti kau udah paham apa yang Izin. saya jelini selama ini. Izin. Iya, iya. Majar, ntar dulu Majar. Aku tuh sering lihat kamu di roomnya pendeta besar Ahayas ya. Kamu tuh Dia sering pacaran sama pendeta bully-bully. itu dia, Kasihan pacarnya kan? itu. Kasihan kali aku sama kau. Sebenarnya aku nggak tega juga Kalau sih si melihat kau. pendeta lato-lato itu lihat nama saya udah gemetaran bibirnya itu. Iya. Nggak bisa. Kau yang Jangan nama menangis di pendeta atas lato-lato. saat Nggak lama tuh itu pasti ludah saat rohani. itu kan bukan hanya kau yang nangis, sebabnya kan Yesusnya juga menangis itu. Ada kan kau lihat kan? Kau tahu kan? Iya, kalau Bukan Yesus- kau saja yang nangis, Yesusnya juga nangis ya kan? Iya, Menangisnya kalau itu Yesus katanya menangis gini. Enggak Iya, tahu, kalau Yesus melihat menangis janda. Lihat janda tua ya kan? Janda. Iya. Janda api. Iya. Enggak tahu lah, kan Ini saya jangan nanya begitu, gitu. Tukar sama Mbak. gua. Inilah bibirnya. Mbak, jangan begitu, Mbak. Abang nggak pernah baca Bible ya? Yesus Tanya si Major. menangis. Enggak di mana Yesus dia janda pirang, aku tanya dulu. Serius? Yesus menangis itu setelah masuk Yerusalem. Enggak dikatakan Yesus Itu menangis. aja. Nangis nggak? Gimana tuh? Ntar dulu Ih, Major. Ntar dulu Iya, Major. dia nangis tapi tidak Tuh, menerangkan tadi di dalam kau bilang kitab katanya suci itu Yesus bahwa, nggak "Ih, menangis." Kamu prakteknya salah-salah lagi. Ini maksudnya sedih kan? Gini, Bang Alos. Tadi kamu bilang katanya Yesus nggak nangis. Barusan kamu yang bilang Yesus nangis. Nah, pelin-pelan kan kamu? Ini ceritanya Itu ada ayatnya. Aku nggak mau hujat ya. Itu ada ayatnya loh. Ya kan kalau nangisnya kan. Saya tahu. Tapi Iya, bukan ada nangis kan? yang Nangis kan? seperti kamu sampaikan. Dia nangis saja, tapi bukan bukan. Terus begitu. nangisnya seperti apa coba? Ya. Nangisnya Coba. seperti apa? Ya, nangis Major jangan turun aja. ya, saya sholat dulu kau. Jangan balik, jangan turun kau. Coba. Saya mau Udah, sholat. Pak. Kau Udah, jangan itu Bang, parkun aja Bang. Iya, saya parkun. Jangan turun kau ya. Nangisnya kayak apa? Jangan. Aku takut Bang, sabar. air galon pula kau mau diguyur. Bukan, itu jangan. Betul jangan turun kau ya. Saya sholat dulu, tunggu kau. Ya lanjut Lanjut. sholat dulu. Ya parkun. Saya aja dulu. saya parkun. Jangan turun. Kalau kau turun berarti kau takut. Udah penakut udah kau. Aku bilang kalau si Wati gak bakal lama ada pada masa saya langsung alasan air galon lah kurang kepala nanti. Tinggal pamat Kau, Major ya. Kau fitnah kau. Mana saya pernah begitu. Pokoknya tunggu kau.
Ya pokoknya jangan. Saya parkun. Jangan turun kau. Turun berarti kau kalah. Udah. Habis. Bang Ocot, kalau turun dia berarti sama kayak Yesus, Nah. kayak murid-murid Yesus yang Pokoknya 12. penakut kalau turun dia berarti sudah kalah argumentasinya. Ya. Kecuali dikit. Iya, betul-betul. Nah, itu aja. Enggak, gini Major. Kalau kamu kabur berarti kamu kayak 12 murid. Saat Yesus disalib kan udah kabur semua. Di Itu mana dia. dikatakan Yesus saat disalib Yesus? Muridnya itu kabur pada Di lari mana? Di semua. mana Ada saat di Yesus mau situ. disalib dia muridnya kabur, di mana tertulis? Coba kau baca Itu dulu. pada waktu Yesus itu ditangkap mau disalibkan, muridnya kabur. Iya, itu di loh. mana? Muridnya kabur semua. Di mana waktu mau disalib? Waktu mau proses penyaliban di mana muridnya kabur? Silakan tunjukkan. Iya, emang ada muridnya di situ. Di mana? Di mana? Waktu Iya, emang waktu ada proses muridnya waktu Di mana penyaliban. muridnya kabur? Ayo. Emang ada waktu penyaliban murid-muridnya? Ada? Ada. Di mana? Ada bersembunyi. Tunjukkan dulu. Tunjukkan data. Di mana waktu Ya sudah, coba tunjukkan muridnya kabur? datanya. Tunjukkan. 12 muridnya itu ada waktu penyaliban. Ada. Iya, udah tunjukin. Di mana? Ya, ibu Tunjukin di mana? Saya mau buka nih. Bu Maria, Bunda Maria. Inilah aku depan Bible nih loh. Inilah aku depan Bible nih loh. Tunjukkan dulu. Mana tunjukin? Tunjukkan Tunjukin dulu, mana? Di mana Murid-murid datanya? kabur. Ke-12 murid itu saat Yesus penyaliban itu ada di situ. Tunjukkan Tunjukin. dulu. Ini kemarin data saya sama si Juma pertanyaanmu. Udah ini. tunjukin dulu Sama itu Juma. datanya. Sekarang Tadi tunjukkan kamu di mana ngomong ada murid-murid datanya. kabur waktu Yesus 12 murid disalibkan. itu ada pada waktu penyaliban. Ayo, tunjukin datanya. Tunjukin datanya pada waktu penyaliban itu ke-12 murid itu ada di lokasi penyaliban. Silakan. Yuk, Major. Wow. Kenapa mute? Kenapa di mute? Kenapa di mute? Tunjukkan dulu Siapa yang datanya, di mute mana kau? murid-murid GR itu amat lari kau. waktu disalibkan. Ya udah, tunjukin kepada saya pada waktu penyaliban ke-12 murid Yesus ada di tempat penyaliban. Silakan. Tunjukkan dulu ini datamu kudu seperti ada Juma. Ayo, kamu tadi bernarasi bahwasanya 12 murid Yesus pada waktu penyaliban itu ada di situ. Ayo silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan dulu datamu gampang. Udah pernah aku sampaikan ini. Majer tuh. Tunjukkan Kali kayak dulu. begitu. Ayo. Jangan kau pakai nama Majer lah, pakai namanya Ke apa? sana tadi yang Serpet di aja loh. Tadi kau bilang murid-muridnya kabur waktu Yesus mau disalibkan. Di mana datanya? Silakan. Iya, tunjukkan datanya ketika waktu penyaliban itu 12 orang murid Yesus itu ada di tempat. Silakan. Saya kejar dulu sampai kau keluarkan data. Ayo, tunjukkan datanya. Kabur waktu Yesus mau disalib. Silakan. Tunjukkan datanya. Ayo, tunjukkan. Ayo, tunjukkan datanya di mana? 12 Kau yang murid duluan itu dulu. ada di Saya tempat lebih dulu penyaliban bertanya, pada di waktu mana penyalibannya datanya Yesus. muridnya kabur waktu Yesus mau disalib. Silakan. Ayo, tunjukkan loh. Gimana nomor sih setengah ngomong mati sih, tipu-tipu gak ada aja ilmu, kamu cuma itu comot Major, doang. Major. Gak pernah Ayo. berhenti kau tipu-tipu orang. Ayo. Saya nggak bakalan jawab kau sebelum kau tuntas. Ayo, jawab dulu. Tertib. Ayo. Tunjukkan datanya murid-murid Yesus lari waktu Tunjukkan penyaliban. datanya pada waktu penyaliban Yesus 12 murid itu ada di situ. Iya, saya tunjukkan. Ada datanya. Dan ibunya pun ada. Yesus Sekarang dan tunjukin di mana aja, murid-murid Yesus tunjukin. lari waktu dia mau disalib. Silakan. Tunjukin datanya 12 orang murid. Ya, tunjukkan dulu Yesus itu ada datamu. di Ayo. situ. Kau tidak akan saya jawab sebelum kau jadi diskusi itu konsisten. Ayo. Ayo coba tunjukin. Tunjukin dulu datamu. Ayo Kau tunjukin jangan datamu. berarti kau nggak ada ilmu. Ayo, silakan tunjukkan. Ayo Di mana tunjukin. murid-murid Iya, orang yang disuruh lari tunjukin waktu kok malah Yesus disalib. tunjukin apa sih? Tunjukkan. Ayolah. Ini nggak ada ilmu. Ayo coba. Nggak ada Gimana ilmu itu? kau. Ya, nggak ada ilmu. Nggak ada Di ilmu. mana? Lah, Pertanyaan nggak ada ini ilmu pertanyaan. kamu Pertanyaan nggak ada ini ilmu. pertanyaan si Juma udah saya jawab. Si Juma aja mencret. Kamu apalagi ngomong kau. doang gak ada ilmunya. Coba tunjukin di mana datanya pada waktu penyaliban Yesus 12 murid Yesus itu ada di tempat penyaliban. Tunjukkan datanya. Di mana murid-murid Yesus lari waktu dia mau disalibkan. Ayolah, ditunjukkanlah. Kamu kok malu-maluin kamu ini?
Bukan malu-maluin yang bertanya saya duluan. Ya Datamu sudah kusiapkan. tunjukin mana datanya 12 Datamu murid kusiapkan. Yesus itu Tunjukkan dulu datanya di mana ada di murid tempat Yesus itu lari penyaliban. waktu mau disalibkan. Tunjukkan. Datanya di mana? Datamu kusiapkan. Ini nih. Tunjukkan datanya 12 murid Yesus itu Ya, ada ayo, di tempat tunjukkan dulu. penyaliban. Datanya di mana murid-murid Yesus itu waktu dia mau dia lari? Ayo tunjukkan. Kamu buka di dalam Yohanes 20 nomor 19. Bacakan. Ya. Keesokan harinya para murid masih bersembunyi karena ketakutan. Bahkan saat Yesus sudah bangkit, mereka masih berkumpul dalam ketakutan di sebuah ruangan dengan pintu tertutup. Yohanes 20 nomor 9. Tunjukkan sekarang ketika kamu berkata 12 murid Yesus itu ada di tempat penyaliban. Congor doang kau. Oke, tunjukkan. Di mana tadi datanya? Waktu mau disalibkan dia kabur. Tunjukkan. Yohanes 20 nomor 19 berbunyi, keesokan harinya para murid masih bersembunyi karena ketakutan. Bahkan saat Yesus sudah bangkit, mereka masih berkumpul dalam ketakutan dan di sebuah ruangan dengan pintu tertutup. Yohanes 20 nomor 19. Ayo, tunjukkan di mana? Datanya murid Yesus, 12 murid Yesus itu ada di tempat penyaliban. Tunjukkan mau datanya. disalibkan. Saya sudah bawakan Yohanes 20 nomor 19. Oh, jangan mencongor, jangan mencongor. Katamu. Longor kau. Ya, Hati-hati kau ngomong sama sabar. Otak sabar itu isinya Ya? Bible dari tahun Ayo, 95. bukan. Longor. Ayo, di mana? Dongok kali kau. Gak ada, gak ada. Iya, gak ada kan datamu kan? Gak ada kan? Datamu gak ada kan? Ngomong Waktu aja kalau datanya gak ada, kamu cuma congor doang. Waktu dia mau disalibkan di mana datanya? Yohanes 20 nomor 19 kamu baca. Izin turun dulu ya, izin turunnya. Oke, silakan Gian. Silakan Gian. Oke, makasih ya Gian ya. Iya, sama-sama Bang. Sama-sama. Oke, yuk sehat-sehat selalu Gian. Iya Bangku, ya. Oke, ya. Udah? Mana Oke, ada? silakan Major. Yohanes 20 nomor 19 coba kamu buka. Datanya kalau murid-muridnya lari. Yohanes 20 nomor 19 coba kamu buka. Mau disalibkan di mana? Yohanes 20 nomor 19 kamu buka. Oke, di mana? Itu udah disalibkan belum? Yohanes 20 nomor 19 kamu buka. Itu sudah disalibkan Kupingku belum? Pakai. Itu sudah disalibkan belum? Yohanes 20 nomor 19 kamu buka. Baca, Ya? baca. Kalau kau makannya longor, ya jangan Baca, permanen. dibaca. Kalau dongok gak ada ilmu, gak usah sok-sok. Ilmu gak ada, lagu-lagu Kau tidak bisa buktikan apa yang kau nyatakan tadi, ya? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama hingga minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu tertutup. Ayo. Oke, itu sebelum atau sesudah? Sebelum sampai itu sebelum disalib atau sesudah? Dengerin. Dengan pintu-pintu yang terkunci karena Oke, itu mereka sebelum disalib takut atau sesudah? pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Berarti sesudah disalib dan dong? berkata, Berarti sesudah disalib dong? sejahtera. Berarti sesudah disalib dong? Itu setelah Yesus bangkit. Dari Berarti sebelum sesudah Yesus disalib. Di mana disalib datanya? dan sampai Murid-muridnya Yesus lari sebelum bangkit, Yesus disalib. murid-murid Yesus itu masih di dalam ketakutan, bersembunyi dengan Ini ada pintu ilmu, congor dia. dikunci. Dengarkan. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya ke-12 orang murid Yesus, kamu mengatakan bahwasanya mereka ada di waktu penyaliban. Tunjukkan datanya. Oke, baik, dengarkan. Ayo. Di Yohanes 19 ayat 25 mulai ayat 25 aku bacakan ya. Dengarkan. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, bukan 12 orang murid. dan Maria Magdalena. Dengarkan. Dengarkan lo ngomong. Yang saya tanya 12 murid, bukan ibunya. Dengarkan. Dengan Lohor kau. Ini Tidak ada kali ilmumu ini. Aduh, malu-maluin Kristen aja kau. Dari dulu Major, gak robah-robah kau. banyak Saya baca. diskusi santai aja sama Bang Celsius, sama Bang Alos, santai aja saya. Kenapa? Mereka pun bawa data, santai diskusinya. Kalau sekiranya yang tidak ada, jangan kau tambah-tambahin, Major. Malu-maluin Kristen kau. Kau lo di sini ini mewakili agamamu.
Nggak boleh kayak gitu kau. Itu yang berdiri itu emaknya, bukan 12 muridnya. 12 muridnya itu bersembunyi. Gini bang, Kenapa coba bertanya dijawab mute? Kenapa? Gini loh Major, Jawab, tapi kau ketika mute. tadi Kenapa? udah ku bilang, dengarkan dulu. Tadi kan sudah ku bilang, saat penyalipan itu yang ada kabur. Saat Enggak, dia mau penyalipan on-cam dia, itu, cuman datanya nggak ada dia. Oke, Nggak. dengarkan. Kalau masalah waktu on dia cam, itu- nunjukin muka Major saya akuin ya, dia berani. Dia. Tunjukkan. Dengarkan, biar ku tunjukkan. Mau ditunjukkan? Ya sudah tunjukin, mana tunjukin Oke. datanya. Oke, ku bacakan. Ini ku bacakan. Yohanes 19 mulai ayat 25. Baca di situ, bukan di situ. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibu